Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana penggugat ijazah palsu Pak Jokowi ternyata menjadi tersangka pemalsuan dokumen. Waduh, ternyata maling teriak maling rupanya ya. Luar biasa kalian. Nah, selain itu teman-teman, ada video di mana pengungkapan kasus demo dibayar, televisi media dibayar, seminar-seminar kampus dibayar, dan juga benar kata Pak Prabowo ya ketika mengundang 7 Pemret kemarin. Apakah demo itu benar-benar demo? Ataukah demo dibayar? Wah, ternyata terungkap sekarang teman-teman. Dan demo itu dibayar untuk menutupi kasus korupsi. Nanti akan sama-sama kita lihat videonya ya. Nah, selain itu, ada video di mana Amin Rais lagi-lagi memuji Pak Jokowi. Wah, ada apa ini Amin Rais nih? Dan apakah Amin Rais menumbalkan Roy Suryo? Karena Roy Suryo ternyata sudah tahu kalau dirinya akan jadi tersangka, akan dilaporkan. Wah, ternyata perpecahan itu nyata ya. Oke teman-teman, sebelum kita mulai videonya jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Oleh karena itu, atas nama pemerintah Indonesia, Bapak Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mengutus beberapa tokoh untuk ikut menghadiri acara pemakaman di Vatikan. Di antara tokoh-tokoh yang diutus oleh Bapak Presiden Prabowo mewakili bangsa dan negara Indonesia adalah yang pertama Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo, kemudian yang kedua Wakil Menteri Keuangan Bapak Tommy Ciwandono, kemudian yang ketiga Bapak Jonan, dan yang keempat Bapak Natalius Pigai. Bentar. Sebelum kita lanjut ya. Nah, ini Pak Jokowi diutus oleh Presiden untuk menghadiri pemakaman Paus. Padahal teman-teman ya, yang katanya dekat dengan Paus itu kan Ibu Ketum ya kan? Dan di Februari lalu, Ibu Ketum juga sempat ketemu dengan Paus. Kok yang diutus Pak Jokowi? Apa tidak menimbulkan kecemburuan sosial? Tapi itulah teman-teman ya, Pak Jokowi selalu punya tempat yang istimewa di hati Pak Prabowo. Pengacara dari tim tipu game yang melaporkan Jokowi atas dugaan ijazah palsu, Zaidal Mustafa kini ditetapkan sebagai tersangka pemalsuan dokumen. Loh. Penetapan tersebut dikonfirmasi oleh Satreskrim Polres Sukoharjo pada Jumat 18 April 2025. Hal itu disampaikan Kasat Reskrim Polres Sukoharjo AKP Zainuddin pada Rabu 23 April 2025. Menurutnya kasus ini dilaporkan sejak tahun 2023 silam oleh pengacara Asri Purwanti. Berdasarkan penyidikan, Zaidal diduga memakai dokumen palsu untuk pindah kuliah dari Universitas Muhammadiyah Surakarta ke Universitas Surakarta. Bentar. Ini kok bisa pas banget gitu. Dia melaporkan Pak Jokowi atas kasus ijazah palsu. Tapi ternyata orang ini, pengacara ini, juga memalsukan dokumen kuliahnya. Loh. Ada apa ini? Ia menggunakan surat pindah dan transkrip nilai dengan tim milik mahasiswa lain yang sudah drop out. Pihak Universitas Muhammadiyah Surakarta menegaskan Zaidal bukan lulusan Fakultas Hukum melainkan dari Sarjana Pendidikan. Lantas penyidik menjadwalkan pemeriksaan Zaidal pada Senin 28 April 2025 mendatang. Ia dijerat pasal 263 ayat 2 KUHP tentang pemalsuan dokumen. Jika terbukti bersalah, Zaidal terancam hukuman hingga 6 tahun penjara. Wah, bentar teman-teman. Ternyata ini the real ijazah palsu dan juga pengacara palsu melaporkan Pak Jokowi atas tuduhan ijazah palsu. Ini kocak ini, pengacara kocak. Luar biasa Anda ya, pemalsuan juga. Saya katakan ternyata Jokowi bukan penakut, tapi pemberani dalam tanda petik. Karena yang dia akan tempuh adalah jalur hukum dan dia akan menunjukkan ijazah aslinya, ijazah yang sampai detik ini belum pernah ada orang melihatnya selain Jokowi sendiri. Bentar. Saya nggak salah dengar kan? Saya nggak salah dengar kan Amin Rais ngomong apa tadi?
memuji Pak Jokowi, katanya Pak Jokowi pemberani. Hei, biasanya Anda memaki-maki Pak Jokowi, kok sekarang memuji? Hei, ada apa ini? Kalau memang ada. Nah, mulai hari ini jangan lagi kita menuntut Jokowi supaya konkret, sungguh-sungguh, tanpa melucu, nggak usah cengengesan, dapat menunjukkan ijazah aslinya. Nah, sekarang kita disuruh bersabar. Jokowi akan tunjukkan ijazah aslinya itu nanti bila kontroversi ijazah palsu Jokowi sudah sampai ke pengadilan, ke ranah hukum. Kok saya tanya dulu, ya? Mas Roy kenapa tadi merasa bahwa Mas Roy salah satu yang akan dilaporkan? Bukan merasa, memang kan bocoran-bocorannya sudah ada. Gitu. Mas Roy dan siapa lagi menurut Mas Roy ini? Enggak tahu dua-duanya inisialnya sama sih. RS juga inisialnya. HS. RS. Oh RS. RS ketawa tuh. Oke. Pucat, suara gemetar, dan salah tingkah. Ciri-ciri orang ketakutan, teman-teman. Roy Suryo sama? Ya, satunya ahli forensik kan juga. RS juga. Saya menganggap bahwa presiden-presiden sebelumnya itu tidak adil bagi kita. Satu hal saja yang mau saya sampaikan. Sejak Republik Indonesia merdeka dan ketika presiden ganti presiden, BBM di atas tanah Papua itu selalu berbeda dengan daerah lain. Kenapa bisa begitu? Saya pun tidak mengerti. Sedangkan Papua itu kaya loh. Tapi ketika Jokowi duduk, Ya. masuk tahun ketiga, dia ratakan harga BBM di Papua dengan di Jawa. Ya. Saya bilang kalau Jokowi bisa, kenapa yang sebelum-sebelumnya tidak bisa? Apakah Betul mereka duduk juga, tipukannya orang Papua? Apakah mereka tidak melihat kami? Jokowi bisa melakukan hal itu. Kemudian, saudara merasakan, saudara-saudara saya dari timur merasakan bagaimana Pak Jokowi membangun dari wilayah yang paling jauh timur Indonesia, dia membangun itu dengan konsep dari matahari terbit datang ke barat. Ya. Kita merasakannya. Ya saya tidak tahu ini teman-teman atau saudara-saudara kita yang hari ini terpengaruh dengan pemaksulan terhadap Jokowi, tapi saya mau katakan satu hal, saudara-saudaraku. Pak Jokowi dia tidak pernah sendiri. Pak Jokowi ada orang Papua, Pak Jokowi ada orang Maluku, Pak Jokowi ada orang Sulawesi, Pak Jokowi ada orang NTT, NTB, Pak Jokowi ada orang Bali, Pak Jokowi ada Kalimantan dan Sumatera yang mencintai dia. Wah, luar biasa. Ini kesaksian langsung dari warga Papua, teman-teman ya, terkait dengan bagaimana kepemimpinan dan juga mungkin apa ya, kecintaan Pak Jokowi terhadap tanah Papua gitu. Ini kesaksian langsung loh. BBM satu harga, bagaimana Pak Jokowi membangun dari pedalaman Papua. Wah, luar biasa. Kalau hari ini kalian terus-menerus membangun opini dengan pemaksulan, merusak foto beliau, memaki-maki beliau, kami diam bukan kami takut. Iya. Kami akan lawan kalau terus-menerus seperti itu. Dikatakan oleh Pak Rocky Gerung yang sudah menemui Pak Sufmi Dasko bahwa itu bukan kasus delik fitnah. Kok nangis, ya, karena kami tidak memfitnah, kami tidak mencemarkan nama baik Bapak Jokowi, karena yang terjadi adalah nyata bahwa Pak Jokowi tidak memperlihatkan ijazah aslinya pada saat berhadapan dengan kami. Jangan nangis, Bu. Jangan nangis, Bu. Pelan-pelan ngomongnya. Jangan nangis. Jangan takut. Kalau takut di penjara ya udah, jangan gabung sama kelompok-kelompok ini, Bu. Jangan. Kalau Ibu takut dibui, menghabiskan hidup di penjara, jangan, Bu. Jangan. Mending mundur aja, nggak usah sering-sering ngomong kayak si Rizal Fadila itu ya kan. Kemudian mengatakan hanya hakim yang bisa menyuruh beliau memperlihatkan, tapi kata tadi Pak Rizal Fadila dikasih lihat kepada wartawan. Aneh sekali. Jadi nggak aneh, Bu. Nggak aneh. Nggak aneh, Bu. Hanya hakim yang bisa menyuruh Pak Jokowi memperlihatkan ijazahnya. Kalau ke wartawan, Pak Jokowi sendiri yang ingin memperlihatkan. Itu beda, Bu ya. Beda. Jadi Ibu harus tahu konteksnya. Jangan asal ngomong. Nanti ketahuan dableknya gitu. Sama ini dugaan kita emang benar. Ternyata ada pihak-pihak yang membayar uang ke media-media buat bikin berita negatif. Jadi guys, Kejaksaan Agung baru aja nangkep beberapa orang yang terlibat. Pertama, inisial MS yaitu seorang advokat. Dan yang kedua, inisial JS yang ternyata seorang dosen. Yang dimana MS sama JS ini membayar uang sekitar 478 juta rupiah ke Direktur Pemberitaan
salah satu stasiun televisi swasta di Indonesia. Dan direktur TV ini berinisial TB. Jadi MS sama JS ini terbukti melakukan order ke TB untuk membuat berita dan konten negatif. Dan MS sama JS juga terbukti membiayai sejumlah podcast talk show di beberapa media online dengan narasi yang negatif. Dan TB akan mempublikasikan lagi podcast sama talk show negatif ini ke media yang dia miliki, termasuk di TikTok dan di YouTube. Nah, yang gilanya guys, Kejaksaan Agung bilang kalau MS sama JS juga terbukti membiayai aksi demonstrasi. Membiayai aksi demonstrasi. Wah, ngeri sekali. Nah, aksi demonstrasi ini bakal diliput dan diberitakan lagi sama TB, si direktur pemberitaan televisi swasta. Gak sampai situ doang, MS sama JS juga terbukti membiayai diskusi dan seminar di kampus-kampus terkait narasi negatif. Dan seminar kampus ini diberitakan lagi sama si TB di media-medianya. Disclaimer, kejahatan yang dilakukan MS, JS, dan TB ini konteksnya masih terkait menggagalkan penyidikan kasus korupsi timah sama importasi gula. Lu bayangin kalau hal kayak gini dilakukan secara masif sama beberapa pihak yang lebih besar buat bikin narasi negatif, cuma buat membentuk opini publik dan menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap pihak tertentu. Makanya kalau ada konten isinya DFK, kalian udah harus sus banget sama isinya, daripada otak kalian kecuci malah lebih bahaya. Tapi nggak tahu gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar. Bentar. Jadi tadi tujuannya itu untuk menutup kasus timah dan impor gula. Timah yang 300 triliun ya apa ya? Dan impor gula, Tom Lembong. Apakah wow, ini permainan koruptor kah? Wah, ini hati-hati teman-teman ya. Apalagi kasus yang gede banget tuh kemarin tuh Pertamina tuh. Waduh. Karena setelah kasus Pertamina itu diangkat teman-teman, demo di mana-mana, Indonesia gelap di mana-mana. Ditambah RUU dibesar-besarkan. Waduh, apakah ada pesanan juga kayak yang tadi dijelaskan abang ini? Waduh. Kalian udah lihat belum bahwasanya Kejaksaan Agung membongkar satu kasus yang cukup di luar dugaan gua. Ternyata apa tuh bang? Ada orang-orang yang membackingi koruptor. Wow, membacking koruptor ya kan? Siapa tuh koruptornya bang? Banget pokoknya itu. Kenapa saya bilang begitu? Ya memang terjadi, dan 3 orang itu ditangkap dalangnya tuh, termasuk orang yang memiliki media TV. Coba bayangkan media TV ya kan. Jadi sekarang itu kita tahu ya, kemarin itu banyak sekali opini liar di masyarakat mengenai instansi tertentu yang ada di pemerintah, termasuknya Kejaksaan Agung tuh. Seolah-olah Kejaksaan Agung itu dalam penegakan hukum seperti tidak konsisten. Ternyata benar, memang ada yang dibayar. Wah, ngeri sekali ya. Dan demo-demo, coba bayangkan itu ya, ada yang demo mengenai tentang satu kasus itu dibiayai. Dibiayai koruptor lagi kemarin kan. Banyak banget tuh opini yang mengatakan kalau kita nih ya nyenggol-nyenggol tentang demo. Apa sih demo? Itu adalah bentuk ekspresi. Demo itu adalah hak semua warga. Ekspresi buat nyari makan dan nyari duit bang. Ternyata ada yang dibayar. Dan terbukti ternyata ucapan Pak Prabowo ketika mengundang 7 jurnalis, ya kan, para pemret itu ke Hambalang kemarin, Pak Prabowo di situ mengatakan apakah demo-demo tersebut memang murni atau bayaran, dalam tanda tanya situ. Iya. Ternyata terbukti hari ini kan bayaran. Sok-sokan lo. Coba tuh bela lo 3 orang yang tertangkap itu. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan saya tertarik dengan pembahasan mengenai demo dibayar, berita dibayar, podcast dibayar, seminar kampus dibayar. Apakah kampus-kampus yang menghadirkan oposan-oposan, termasuk abah-abah mereka, itu dibayar juga? Itu settingan juga dari gerombolan-gerombolan ini yang ingin melindungi koruptor-koruptor. Impor gula, kasus timah. Gimana dengan Pertamina ya? Wow, gimana dengan Pertamina ya? Yang korupsinya itu bukan lagi gede tapi mega korupsi teman-teman. Wow, 1.000 triliun, 1 kuadriliun loh. Pantas saja ya setelah kasus
Pertamina ini ada aksi Indonesia gelap, ada kericuhan di mana-mana, RUU TNI diramaikan, sampai kasus-kasus korupsi Pertamina ini tidak muncul lagi di publik, teman-teman. Waduh. Dan tadi kita melihat, teman-teman, penggugat ijazah palsu Pak Jokowi ditangkap. Belum ditangkap, teman-teman. Tapi jadi tersangka pemalsuan dokumen. Dan yang dipalsukan adalah dokumen kuliah dia. Yang ternyata dia masuknya sarjana pendidikan, kok keluarnya sarjana hukum. Ternyata pengacara palsu menggugat Pak Jokowi. Aduh, aneh bin ajaib. Dan tadi Amin Rais, ini Amin Rais kenapa ya? Kesambat apa ya Amin Rais ya? Kok ngomong Pak Jokowi pemberani, Pak Jokowi ini itu, memuji habis-habisan. Apakah Amin Rais takut menghabiskan hidupnya di penjara, teman-teman? Waduh, coba komen di bawah ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.